imam kan ada banyak hafalan, dicarilah inyo ayat panjang betul tidak, pendek betul tidak, menurut inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilah sampai sehalaman. Ulun tanda-tanda rukuk le bang. Nambah lagi halaman kedua. Wa ma li al-'abdul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Yang ayah yang tua-tua, ama-ama yang tua-tua tadi, wak apa no? Makin ke bawah aja tu. Dah sampai 2 halaman belum juga tanda-tanda rukuk. Nambah pula halaman ketiga. Wa ma li al-'abdul ladzi fatarani wa ilayhi turja sampai al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu yang amak yang ayah yang tua yang mereka tadi lah menggegek lutut ya. Rakaat pertama berdiri, yang Quran kedua duduk. Besok dia jawab, mak, ya ke masjid kita solat ni. Siapa imam? Yang malam tadi juga. Indak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat datuk-datuk kami, buya-buya, seluruh pemerintah desa, para nenek mama, seluruh komponen pengurus masjid, ibu-ibu persatuan wirid, rekan-rekan para pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mohon maaf tidak terbanyak kata-kata terhormat disebabkan air lalawi malam. Terlalu malam hari. Jadi Bapak Ibu ni mohon maaf, syukurlah tadi protokol menyampaikan ceramah singkat. Kalau sempat seluas-luasnya mati aku. Agak-agak capek tanggung dari Sumatera Barat langsung ke Jambi, Jambi langsung ke sini tanpa ada istirahat. Jadi Bapak dan Ibu, membaca geografis atau kampung awak ini kampung wak Sungai Pinang ini kampung yang agamis, kampung yang religi bahasa kininya Pak. Ulama-ulama besar lahir dulu di kampung di Sungai Pinang, kampung Pinang, Sungai Pinang. Tapi banyak anak ponaan, banyaklah anak kocik-kocik yang budak-budak macam kami ini banyak tak tahu. Siapa tu pusaro yang ada yang di samping kita itu? Banyak tak tahu. Padahal itu ulama-ulama besar itu. Yang pertama yang ada Kelambu itu, Kelambu, tahu Kelambu di sini? Leh tahu Kelambu? Yang ada kurungan itu ulama besar itu Syekh Ahmad Khatib, yang satu nama dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam besar Masjidil Haram 30 tahun lamanya. Satu nama. Tapi beliau orang ulama besar. Beliau itu adalah guru
Torikat sampai turun temurun. Jadi beliau dah lahir, beliau dah meninggal itu digantilah oleh wakilnya. Diganti oleh wakilnya atau menantu waktu itu, waswawaknya menantu yang bernama Khalifah Syauqi, ya. Khalifah Syauqi. Itu pesawanya yang di sebelah itu, yang sebelah Bakalambu itu. Ulama besar. Dalam bidang apa Ustaz? Pertama, tidak bosan Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Syauqi mendidik kampung yang berada kok kampung lama kok, yang asli kampung tu lah, yang ada yang di daerah itu atau yang di kota itu dan tempat lain tu adalah pembagian dari sini. Pembagian. Kalau bahasa awak dibagi-bagi. Kemudian setelah itu baru diganti oleh anaknya, oleh anak. Kalau tadi menantunya Syekh Syauqi, kemudian Syekh Ahmad Khatib punya anak. Karena Syekh Syauqi sudah meninggal, maka diganti oleh anaknya Khalifah Haji Zaidin, ya, Haji Zaidin. Ulama besar, pusaronya sama dekat yang pusaro umum. Karena beliau orang tawaduk, tidak mau teristimewa. Ini budak-budak kecil kawan-kawan ambo ni yang kadang perlu mengetahui kapan perlu disejarahkan, dari cari sejarahnya. Syekh Ahmad Khatib itu dulu orang mana, nikah dengan siapa, anaknya berapa, keutama pendidikannya apa, bagaimana dulu sifat terjangnya dengan Belanda, bagaimana sifat terjangnya dulu dengan Jepang, bagaimana sifat terjangnya dengan G30 SPKI. Tidak tanggung-tanggung ulama kita sejak dulu sampai hari ini. Kira-kira generasi muda paham? Paham kira-kira? Halo bro, yang di luar paham bro? Oke, thank you bro. Sekarang mursyid kita diganti oleh yang ada sekarang menantu dari Haji Zaidin itu. Itulah buya kita sekarang Khalifah Abdullah Halim. Inilah beliau. Itulah mursyid kita. Itulah mursyid kita yang ada sekarang untuk yang selalu tukar ilmu, nambah ilmu dengan yang berada di kebun apa? Yang di Langkat. Silam Langkat. Untuk bertukar dan menambah dan komunikasi dengan Syekh di Langkat atau di Silam. Itulah jadi mereka itu tidak berhenti. Makanya aman kampung, amanlah negeri awak ini. Kenapa Ustaz? Karena masih ada orang-orang yang cinta beribadat kepada Allah. Masalah kopi-kopi tak ada itu. Kopi itu ada tapi tidak di Siko. Siko aman. Mudah-mudahan sampai seterusnya aman. Amin. Dengan baca berjanji marhaban aja tunggang langgang kopi lari tadi. Saya dengar dalam semak itu apa yang lari tunggang langgang itu. Kiranya kopi yang lari itu. Baik Bapak dan Ibu, karena ini membicara Maulid Nabi agak panjanglah ceritanya nih Pak. Kalau kita sampaikan ceritanya sampai jam 2 subuh nanti nih. Bu, Ibu sanggup mendengarnya sampai jam 2 subuh? Apa-apa sanggup? Pemuda remaja sanggup? Saya tak sanggup. Oke lah, kita usahakan sampai jam 12 pun jadilah. Ini kue ini makanlah supaya kenyang nanti lapar nanti. Tapi aman itu. Kalau habis kue ini nanti sampai jam 12 lapar, panitia kan masih ada di sini kan. Minas kan ada orang Minas ada jual kan? Gerobaknya bawa ke sini. Ya mohon maaf yang teristimewa saya hormati ini rekan-rekan dari sound systemnya sound. Oke, terima kasih Bang ya. Saya dengar tadi sejak maghrib cek. Orang kadang-kadang tidak mengerti. Acara ini terlaksana oleh sound. 65% ditentukan oleh sound system. Orang kadang-kadang anggap remeh. Ada mic kocik. Halo.
Orang meremehkan sound. Cuma sound system ini, itulah supaya ingin bagus, 2 jam, 3 jam cek itu. Cek. Makanya kalau kita ada pesta di rumah atau diundang jam 9, jam setengah 10 baru datang. Atau 1 jam setengah tuh. Cek, dicoba. Cek. Lah sampai jam 11 belum juga selesai. Itu di kampung saya. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Supaya dia tahu, bro. Orang kadang-kadang meremehkan sound system. Jangan main-main dengan sound system itu. Perlu itu dihormati dan dihargai. Acara ini terlaksanakan karena sound itu. Bapak ibu tadi udah makan maghrib. Yang kawan saya belum makan. Ini kue udah sampai. Udah sampai, bro. Kue belum juga sampai. Baik, kasihlah kue. Kasihan wak nengoknya. Merokok. Hitam bibiu masih. Nah, kita santai aja. Baik, bapak dan ibu. Ada orang bilang maulud, ada orang bilang maulid, ada bilang maulud. Maulid, mulut. Mana yang benar itu, Ustaz? Maulud apa maulid? Maulid atau mulut? Ketiganya betul, tidak ada yang salah. Maka awak harus lapang dada. Maulud menceritakan sejarah Nabi sebelum ia lahir. Maulid wildatun wilada. Maulid orang yang dilahirkan. Maka menceritakan sejarah Nabi sejak ia lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sampai mengembangkan agama sampai hari ini. Itu namanya maulid. Kalau mulut, mamam tadi itu. Oke, saya tawar sama ibu-ibu. Ya masih konsentrasi. Masih konsentrasi, Bu? Kadang-kadang ibu-ibu ini ceritanya panjang pula toh. Cerita berantem dengan suaminya, cerita sampai juga ke masjid. Orang tak tanya dia pula yang cerita itu. Bu, kita maulud apa maulid? Bapak tenang aja lah dulu, kita tanya selera ibu-ibu. Maulud apa maulid? Atau satu aja? Sini regu A, maulid saja. Maulud apa maulid kita? Ulang. Belum konsentrasi. Ini boleh milih. Satu boleh. Keduanya boleh. Kami tanya ibu-ibu. Regu B lah dulu. Regu B. Bu, kita maulid apa maulud? Atau keduanya? Keduanya. Regu A? Keduanya. Okay. Apa? Hei, ingat Pak. Makanya kalau ibu-ibu ni kita tanya seleranya Pak, ndak mau kalah Pak, ndak untuk inyo je sodonya Pak. Bapak besok beli kain ada 2, 1 kain sarung, 1 kain panjang. Rencana 1 tu untuk mak, 1 untuk istri, dipanggil istri. Bu, iya bang, saya ni beli kain 2, ni 1 rencana untuk mak, ni 1 untuk ibu. Pilih mana bu? Kata suami sama ibu. Pilih yang mana bu? Yang kain sarung pakai panjang? Keduanya itulah celaka pada usia. Makanya kalau ingin mau kasih mak kita, jangan bilang sama istri Pak. Nak dapat bagian sama awak doh Pak. Nak untuk inyo je sodo. Kan tadi diam kan? Tidak salah, ibu juga boleh, nak duanya boleh. Tapi istri yang bagus itu, 1 aja lah untuk saya, bang kasihlah mak 1. Terserah bang aja lah, undi mak. Kau dapatlah bini yang macam itu, Pak, entahlah. Ambo kalau adalah istri perempuan, atau adalah produksi yang macam itu perangainya, Pak. Ambo nambah kalau nak malu di orang, Pak. Ada di belakang kayak gitu. Jatah saya masih ada 3 lagi. Bentuknya saya agak tua nih, kalau pakai celana jeans, pakai baju kemeja, sisir rambut gini kan sedikit. Saya rasa masih banyak seingat saya. Bro, yang di luar rugi bro, masuk aja bro. Percayalah, bapak dan ibu yang terhormat. Oke, pun nilai positif kita ambil. Ibu minta 2, boleh enggak apa-apa, kita kabulkan keduanya. Maulud iya, maulid iya. Setuju bu?
Tadi kan kocik lubang hidung, kalau lawe lubang hidung. Campur sari aja bahasanya tak apa-apa deh Pak ya. Bahasa Melayu saya tak begitu banyak apa, tak begitu mahir kali lah. Tapi sikit-sikit pandai jugalah awak. Bahasa Melayu lo, sekolah lain lo bahasa. Kau tahu bahasa Minang tak? Kau tahu bahasa Bangkinang tak? Kau tahu bahasa Melayu anu tak? Campur sari. Iki banyak orang cowok. Kan biro. Songo. Ropopo. Oke, matur suwun Mas. Kenapa bahasa Jawa kita? Orang bilang saya ini orang Jawa karena potongan badan saya itu kan nama Kariman. Kariman itu orang cowok itu. Badan kulit-kulitnya macam orang Jawa, hitam-hitam tanggung. Kata ni hitam tak? Kata ni tak hitam loh kata. Orang Jawa itu hitam manis. Saya ini kan black sweet saya ni. Baik Bapak dan Ibu, ayah kalau salah saya nanti ayah membaca Rasulullah ini tolong diluruskan. Baik, kita baca maulud dulu. Maulud berarti belum ada Rasulullah. Kalau belum ada dari mana ceritanya Ustaz? Begini. Mohon maaf, ini dipinjam. Ini dianggap Allah yang disebut dengan zat. Ustaz, jangan diberikan contoh itu Ustaz. Allah tak boleh dicontoh dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Boleh. Tapi untuk pemahaman terpaksa saya buat contoh. Untuk pemahaman, kalau salah perbaiki. Ini adalah zat yang disebut dengan Allah. Menunjukkan zat ini ada karena dunia ini belum ada satu pun. Tempat juga belum ada, tapi Allah sudah ada, maka Allah tidak memerlukan tempat. Nah, menunjukkan ia ada, maka diciptakanlah sesuatu yang disebut dengan nur. Maka disebutlah Nabi Muhammad nurun ala nurin. Nabi Muhammad adalah cahaya. Begitu diciptakan Allah nur, zat langsung tanya, "Hai nur, man anta?" Siapa kau ni? Nur jawab, "Ana Rabbi wa anta abdik." Saya adalah Tuhan, kata Nur, dan engkau adalah hambaku. Oh gitu. Kata Allah, la, tidak diluruskan oleh Allah. Ana Rabbi wa anta abdik. Yang Tuhan tu saya, di kau tu itu hambaku. Tidak. Oh, terjadi dialog. Kalau bahasa kini itu, kalau bahasa parlemen, itu tanyakan sama Pak anggota dewan. Di parlemen parle itu kan orang yang pandai bicara. Mentu orangnya orang yang pandai bicara. Jadi kalau besok kalau ada anggota dewan tidak pandai bercerita lolo. Aja dipilih aja le. Dan kan bau bajalan awak dolo kuat tahu iya. Beda dengan Pak anggota dewan ini. Malam-malam dari jauh-jauh datang juga sini kan gitu kan. Tapi badannya walaupun buruk, jalan itu kan banyak becek-becek, banyak berlubang-lubang. Ini enggak kurui-kurui kan. Ini tak honjak-honjak tu enggak tapontak ke tulang tu, awak ni tapontak ke tulang. Sabar. Giliran 2001 kan kita lagi kan. Iya Pak anggota dewan. Enggak tolak nyebut iya. Sabar. Dengan doa kita nanti insyaAllah. Jadi Bapak dan Ibu, kata Nur, kalau memang engkau Tuhan, wahai Nur, kata zat itu, cari saya. Hilang zat. Dicari oleh Nur, kemana perginya zat itu, atau Allah itu dicari. Tidak dapat. Berapa lama mencarinya Ustaz? Dalam kitab Dakhaikul Akhbar, lebih kurang 300 tahun. Tidak jumpa. Begitu tidak jumpa, berkeringat Nur, timbul zat kembali, timbul Allah. Bagaimana Nur? Kan tidak dapat saya kan? Di kau cari saya di mana-mana tak dapat kan? Tidak dapat. Dan aku
ngaku. Man anta? Siapa di kau tu? Anta Rabbi wa ana abdik. Mengakulah Nur, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Berkeringat 5 tetes keringat di nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini panjang ceritanya nih. Mirip apa sana lah. Ini belum ngaji, pemanasan baru. Kalau bahasa anak kuliah ni baru latar belakang. Okey, jadi Bapak dan Ibu, maka 5 tetes tadi diciptakan Allah Ta'ala malaikat, diciptakan oleh Allah Ta'ala yang namanya surga, diciptakan Allah Ta'ala yang namanya neraka, diciptakan alam dan seisinya. Jadi dari nur Nabi Muhammad. Maka tadi dalam dibacakan Ibu marhaban berjanji tadi, al-kawakib zurriyah. Mak dan ayah alhamdulillah malam ini malam terang bulan saya tengok tadi, itu ada nampak bintang al-kawakib zurriyah. Itu adalah bahagian dari nur Nabi Muhammad. Al-syamsu wal qamar, bulan dan matahari, bahagian dari nur Nabi Muhammad. Lampu yang hidup ini adalah bahagian nur Nabi Muhammad. Sampai ke dalam diri kita ada cahaya nur Nabi Muhammad. Kalau masih ada cahaya itu, maka orang yang ada cahaya itu mau ditunjuk ajar. Tapi kalau ndak ada lepak la kolam aja, ndak ngencas ni tu. Ndak ada api, itulah yang disebut dengan Abu Lahab dan Abu Jahil. Diajar melawan, disobutnya mengango. Lei paham dah? Lei banyak di kampung awak macam itu. Siapa ketuanya tu? Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, nur Nabi Muhammad dijadikan satu tetes itu malaikat. Maka malaikat diciptakan pula sebut dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu minat turab dari tanah, malaikat dari nur Nabi Muhammad. Maka mak dan ayah begitu diletakkan nur Nabi Muhammad di kening Nabi Adam, disuruh malaikat, hai malaikat fasajadu, sujud. Tak sanggup malaikat menengok kening Nabi Adam karena terpancar nur Nabi Muhammad. Fasajadu, sujud mereka semuanya Pak, karena nur Nabi Muhammad. Kita potonglah sejarahnya sikit. Nah, turun awak, diturunkan nur Nabi Muhammad di wajah Nabi Yusuf. Tampannya bukan main. Nabi Yusuf tu tampan, ditambah lagi nur Nabi Muhammad. Zulaikha ndak tahan Pak, karena Nabi Yusuf itu anak angkat dari Zulaikha. Zulaikha lah jando pula tapi nya cantik. Ndak contoh jando wak di kampung Lisui dah Pak. Maaf ya. Awak wang kampung susah duit, berapa lah tak Lisui. Orang lah pakai kompor, awak membui-membui coba. Laki dulu meninggalkan awak, ndak lo tinggal deknya sawit do, ndak lo tinggal deknya do perahu tu cari ikan do, utang ditinggal untuk awak ni. Nah, Bapak dan Ibu, hebohlah sekampung, apa nak cakap? Tu Zulaikha tak malu ya? Apa? Itu dia pegang anak angkatnya itu. Mabuk dia sama anak angkat sama Yusuf itu. Oh, terdongak oleh Zulaikha. Ibu-ibu sekampung dan gadis-gadis, kalian kan tak tahu kayak apa tampangnya Nabi Yusuf, kayak apa etikanya Nabi Yusuf, akhlaknya Nabi Yusuf. Kalian tak tahu. Besok kalian datang ke rumah saya, supaya jangan datang fitnah. Datang ke rumah saya. Baik, diundanglah mak-mak, diundanglah gadis-gadis itu. Kalau gadis-gadis itu bahasa kampung saya, ladies. Okey. Jadi Bapak dan Ibu diundang. Diletakkanlah meja panjang mulai dari pintu kanan dan kiri sampai ke sana. Sebelah sana, sebelah sini, disiapkan pisau satu, mangga masak satu. Kata Zulaikha, ibu-ibu, nanti Yusuf keluar, cobalah tu, kubaklah mangga tu. Baik, Yusuf, dikau keluar ya nak? Ya bunda, kamu jangan nengok-nengok kiri kanan dah. Baik bunda. Keluarlah Yusuf, lurus jalan, nunduk aja. Mak langsung tangango bang, tangango.
Dah keluar Nabi Yusuf, kata Zulaikha, tengoklah sudah mangganya dikupas apa tidak? Habislah ini putus-putus. Macam itu karena ketampanan Nabi Yusuf ditengokkan oleh Allah pada wajah, karena ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tu Nabi Yusuf lewat orang pada putus-putus tangan. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, remaja-remaja putri, kalau ada Yusuf kini lewat ada tangan yang putus? Ada tangan yang putus kalau lewat Yusuf? Bagaimana pula bisa tangan putus Yusuf lewat? Yusuf kini kok semayang indak, mandi indak. Baun ikan aja nya dah lama baju lewat dah ndak. Kata anak gading dah lewat luar bang tu. Beda kalau saya saja tadi keluar dari mobil, banyak anak gadis tengok saya. Itu ustaznya dah. Lebih dari Nabi Yusuf, padahal belum mandi itu. Bapak dan ibu yang terhormat, turun nur Nabi Muhammad. Hilanglah. Gelaplah dunia ini. Gelap dunia. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Yang mabuk, yang tenggen, yang gila, yang main main perempuan, yang namanya maling, membunuh, itulah permainan waktu itu. Tidak ada. Gelap. Bukan berarti tak berlampu, bukan. Yang disebut dengan gelap di situ, tak ada lagi kebenaran itu yang bisa diterima. Yang kuat bunuh-membunuh, yang kaya jual-menjual. Nah, ada ceritanya. Perempuan sampai-sampai Umar bin Khattab lahir anaknya perempuan dibunuh hidup-hidup. Kenapa? Besok kalau udah besar bikin malu keluarga. Begitulah, tidak ada nilainya perempuan waktu itu. Beda nanti ceritanya bapak dan ibu. Masih di alam saya? Oke, lanjut. Nah, sudah pesan Pak Ketua? Sampai 2 kali, sampai 3 kali bapak jawabnya kan anda di pasal-pasal nonok jawab boleh. Baik bapak dan ibu, akhirnya karena zaman jahiliyah itu adalah orang baca apa dalam kitab Zabur, Injil, Taurat bahwa besok ada nabi akhir zaman. Nah, orangnya orang Mekah, keturunan orang Quraisy, orangnya orang baik-baik, dicarilah oleh pendeta waktu itu. Orang Mekah, suku Quraisy ditanya, "Pak, saya tanya, boleh? Sila. Bapak betul bernama Abdul Muttalib?" Betul. Betul bapak punya anak Abdullah? Iya. Betul suku bapak Abdul Muttalib suku Quraisy? Benar. Pak, tolong jaga ya anak bapak bernama Abdullah itu ya. Kenapa? Itu nanti dia bila menikah melahirkan nabi akhir zaman. Gitu. Iya. Abdullah tu mana dia Pak? Dia ndak rumah. Dia duduk i'tikaf dekat Ka'bah. Padahal zaman jahiliyah orang suka mabuk, heroin, morfin, ganja, sabu-sabu, sakau, lem cap kambing, lem cap sapi ada Pak ya. Dan heran je kambing sendiri ndak mau mesok lem tu dah. Yang anak kini dah babuyo ni. Datang kalau entah gilo entah apalah. Itulah kamu macam bini itu lah. Saya tanyalah remaja putri, besok mencari suami itu orangnya bertanggung jawab atau orang kaya tapi main tangan, mana yang mau? Kayak siapa itu? Saya dah darang punya. Tadi aja dia bilang, "Dek, iya bang, ambo wirid mana bang wirid? Toh di Sungai Pinang, copek pulangnya bang." Awak lumpoi lah disuruhnya pulang. Baik bapak dan ibu yang terhormat, rekan pemuda remaja yang berbahagia. Akhirnya dipeliharalah Abdullah baik-baik. Tapi tersiar bahwa Abdul Muttalib punya anak Abdullah, besok bila menikah Abdullah dalam kandungannya nabi akhir zaman. Banyaklah perempuan di sekitar Mekah itu yang tahu melamar Abdullah. Yang cantik-cantik, hari ini datang 10 orang cantik, besok datang lagi 10 orang yang cantik, orangnya berbeda. Pokok tiap hari yang datang yang cantik. Yang buruk-buruk tak datangnya dah Pak. Kenapa yang jelek tak datang Ustaz? Nyolah tahu diuntungnya tak akan diterima Pak.
Itulah hebatnya orang-orang dulu, Pak. Kalau kini saya tengok yang buruk-buruk tu nama cucu, Pak. Yang ancak-ancak santai aja nya. Saya dulu kan pernah wirid lah di Mall SKA tu 3 tahun lamanya. Itu kan banyak gadis-gadis cantik aja yang diterima itu. Masuk wirid jam 7, balik jam apa selesai jam 8. Karena jam 9 nanti tu konter-konter tu dibuka. Yang cantik-cantik tu santun, halo dek, iya Ustaz. Dan buruk-buruk tanggung nya pandai. Gencunya tobal. Kalau ada kawan berlimo ndak bergencu, ambil ni bibir tu dia lagi cukui tu, Pak. Kadang-kadang kita tegur, alo dek, apang dia nyonde, Pak. Itu namanya anak gadis yang kayak gitu, kita tegur, awak lo nanti sumpah deknya. Itu bak kata pantun, dia balas pantun pertama kali ketua. Itu pantunnya, Pak, lagak barat obi salung, awak buruk dah tentu diuntung. Saya ni asli suku Melayu. Suku Melayu. Okey, mak dan ayah, ibu bapa, pemuda remaja, teman-temanku yang berbahagia. Akhirnya yang cantik datang, yang cantik datang, yang cantik datang. Ni orang ni 3 serangkai. Ini namanya Abdul Muttalib, ini namanya Abdul Wahab, ini Abdullah. Abdul Muttalib juragan, Abdul Wahab anak buah, Abdullah anak oleh Abdul Muttalib. Siapapun yang datang melamar Abdullah itu, Abdul Muttalib tahu. Ngomonglah dia sama komandan, bos. Kalau bahasa awak sekarang lah tu, bos. Kalau dulu, bang, ada apa? Wak nikahkan sajalah Abdullah ni, bang. Apa alasan nikah? Bang, sebanyak tu anak gadis yang cantik datang, bang. Kalau tidak dinikahkan Abdullah tu nanti terjadi yang tidak-tidak sama perempuan itu. Dituding orang nanti Abdullah yang buat, padahal orang banyak itu, bang. Kata Abdul Muttalib, iya pula ya. Tapi mau tak anak saya nikah? Tanyalah, bang. Tanya, Abdullah, ya ayah, mau tak kamu nikah? Terserah ayah aja lah ya. Itu hebatnya Abdullah dulu, ayah. Indah inyo yang mencari, ayahnya mencari, pak. Kamu mau nikah? Terserah ayah aja lah. Itu Abdullah dulu. Kalau Abdullah kini jangan ditanya, pak. Lah ditegang anak gadi uang. Siang malam ayah tanya, siapa nak kau bawa tu? Masa ayah tak tahu, itulah. Masuk angin anak gadi uang. La ilaha illallah. Akhirnya bapak dan ibu, Abdullah mau, Abdul Muttalib mau. Ini yang Abdul Wahab nyinyir. Siko nyanyah apa? Nyanyah bosor pak ketua. Apa? Nyanyo. Aduh, jo senang leh. Awak tadi lainnya lain belum ni. Kaya kita dengan bahasa. Ada nyanyo, ada nyanya, ada nyinyir. Terserahlah. Pokoknya awak faham, betul? Nah, ini si nyanya, si nyinyir kah? Bang, nikahkan aja dah, bang. Itulah. Sejak tadilah saya nak mikir pagi dia, siapalah kan yang perempuan yang cocok sama Abdullah. Apa alasan ni, bang? Kau payah-payah kali nak cakap. Iyalah yang datang tu ancak sodonya, santunnya, sopannya, berakhlak. Jadi, tak putus? Tak. Abdullah gimana? Ngikut aja. Gini aja dah, bang. Kata si nyanyah ni kau. Harilah sore. Maghrib waktu itu kan belum ada. Nabi Muhammad aja belum lahir. Bang, gini aja dah, bang. Kata Abdul Wahab. Kalau tak putus hari sore ni, dia mau malam lagi, bang. Kita pending aja, bang. Kita pending aja. Ibu-ibu tahu pending, bu? Apa bahasa pendingnya tu? Kan lah codik-codik sih kau dah tu. Dia sangka je ibu-ibu awak sih kau bongak-bongak lah codik-codiknya. Itu kalau ada PKK besok jangan sampai tak diutus-utusnya. Anggota dewan cari baju seragamnya. Masa ia dari yang lain pakai seragam Sungai Pinang bolang-bolang kan tak loh, mak dia kan. Anggota dewan hadir tapi kawan awak bolang-bolang je. Amo kalau sempat amo kata dewan jangan kan diminta, tak diminta pun bahagia tu. Walaupun sorban amo. Jadi jilbab. Baik bapak dan ibu yang terhormat, akhirnya inilah yang dikatakan orang tua-tua kita. Dipending satu malam.
Berpikir adalah pelita hati. Mencincang tak sekali putus, berunding tak sekali sudah. Berpikir dulu amak dan ayah. Cara berpikir tu kayak apa Pak Ustaz? Ni saya kasih contoh. Bapa ibu punya anak 3 orang. Yang si gadis cuma 1, laki-laki 2 udah bernikah. Dah punya anak. Si perempuannya cantik, dia berakhlak, ia santun, senang masyarakat nengok dia. Saatnya dia nikah. Ada orang 3 melamar. 3 orang melamar. Mana yang jadi bapak menjadi minantu, atau ibu, atau anak, atau kakak saya, atau adik saya, mana akan dijadikan suami? Bawa berpikir dulu, jangan asal terima. Mbak kata Buya Abdul Somad, dia datang bawa Honda, pakai mobil, padahal itu minjam sama orang lain. Jangan. Nih, caranya gimana? Perempuan, ibu bapak dan ibu, dengarkan soal baik-baik. Anak kita cantik, dilamar oleh seorang laki-laki gagah, ganteng dia. Pekerja tetapnya ada, penghasilannya banyak, mak ayahnya orang kaya, tapi pemabuk, pejudi, pemain tangan. Bisa diterima? Oke, enggak apa-apa, tinggal 2 lagi. Nomor 2 yang melamar anak bapak dan ibu, ya ganteng kali enggak, jelek kali enggak, sederhana lah. Buat kali enggak, ancak kali enggak. Pekerjaannya sederhana, dapat pagi ya bi potong. Penghasilan perangainya ya sederhana, elok pagi gilo potong. Rumahnya dari mana-mana, tak tahu tempat tinggalnya. Bisa diterima? Tak, tinggal 1 lagi. Nah, ini anak nak melaki juga nih. Yang nomor 3 ni tampangnya mengkhawatirkan. Tak mandi-mandi. Mandinya dalam parit yang kotor-kotor itu. Rambutnya keriting kayak Supermi. Lah 3 tahun nak pernah bersisir. Gigi nak pernah bergosok. Lehernya busuk-busuk itu nak dimakannya. Kain robek-robek. Tidur sembarang tempat. Amaknya tak siapa, tempat tinggalnya tak di mana. Bisa diterima? Oke, nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, nomor 3 juga tidak. Semoga anak gadis ini menjadi perawan tua. Oh, nak bisa Ustaz, nak bisa. Kalau nak bisa, terimalah orang ini. Oh, cari yang lain tak ada. Kayak saya, habis. Inilah dalam waktu yang sangat-sangat dahsyat kayak begini, bawa berunding. Di antara yang 3 ini, mana yang bisa diketok magic ini? Dipermaklah sikitnya. Bawa berunding. Nomor 1, pemabuk, pemain tangan. Ini gilo-gilo alang. Iko sebenarnya gilo. Bawa berunding. Kalau sudah hasil berunding, tidak ada lagi tegak pinggang setinggi dada. Kan di kau tu dulu kan, mamak kau dia nyuruh kan, abangnya salah-salah mamak saya. Atuk abang tu dulu. Jadi kalau sudah berunding tidak ada yang disalahkan, terima apa adanya. Besok mereka ni 1 malam sudah. Abdul Muttalib, Abdul Wahab, Abdullah. Kata si nyinyir ko, si nyanyah ko, baru terbuka matahari, langsung tanya, bang, ya siapa nikah apa istrinya Abdullah tu bang? Itulah, kata Abdul Wahab. Malam tadi tu saya tak tidur. Siapalah yang baik, siapalah. Semuanya baik semua, tak bisa cakap lawak. Jadi tak bisa dah. Oh, tak putus. Tanyalah Abdullah bang, tanya Abdullah, ya ayah, adik kau semalam tadi siapa yang kena hati dengan kau? Kata Abdullah, tas raya je lah. Ya nak doa tambah doa pak. Macam apa potong macam itu je kini. Si nyanya kau mulai cakap, bang, ya, boleh tak saya usul? Boleh? Tak marah bang? Tak, betul lah bang. Gini aja lah bang ya. Kalau boleh bang, wak nikahkan aja lah Abdullah anak abang tu dengan anak saya, gimana bang? Kata Abdul Wahab, Wahab, kata Abdul Muttalib, kamu tu punya anak gadis? Siapa namanya? Aminah. Udah lama kau kerja sama aku, tak pernah aku tengok anak gadis kau. Di mana dia itu? Bang, anakku Aminah tu bang di rumah aja bang, tak pernah keluar rumah. Kalaupun dia keluar sebentar ke depan beli aja motor, balik lagi bang.
Itu hebatnya Aminah dulu, Pak. Makanya Aminah dulu dengan Aminah sekarang tidak sama. Itu mak-mak saya di belakang tu Aminah dulu itu. Umah kalau ada calon suami itu lewat, ada pocah papan itu tengoknya dari Umah. Oh, tidak seketik mesrahnya nampaknya. Itu Aminah dulu. Aminah dulu tak mau keluar rumah. Aminah kini tak mau tinggal. Saya tengok tadi jam 5 sore sajak sana tu sampai ke sini. Sebanyak-banyak Aminah topi jalan tu, Pak. Minggu ego macam itu ya. Kereyan. Kalau nak jalan ke Pekanbaru, tengoklah besok jam 2 malam, jam 3 malam, 3 subuh. Banyak Aminah pinggir jalan. Murah harganya, 40 ribu. Kadang tak bayar, asal mau dah lah. Saya lewat di Arengka 2 itu, pulang dari Wirid jam 1 malam itu, mulai saya dirayu, Mas, bencong. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya bertemulah Abdullah dengan Siti Aminah. Abdullah walaupun zaman jahiliyah tidak pernah ikut dengan mabuk, maling, gunjing segala macam. Yang Aminah pada zaman jahiliyah perempuan ada jadi mangsa. Aminah tidak pernah disentuh oleh orang, suci dan bersih. Nikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Begitu menikah Abdullah dengan Siti Aminah, Bapak dan Ibu yang terhormat, berpindahlah nur Nabi Muhammad dari kening Abdullah ke rahim ibu bernama Siti Aminah. Okey, 2 bulan Aminah dah sudah hamil. Abdullah selaku sang benteng dalam kehidupan dipanggil oleh Allah dalam berniaga untuk mencari nafkah, tanggung jawab dengan keluarga. Meninggal begitu Abdullah jalan kaki berniaga cari belanja untuk isteri. Kalau Abdullah kini entahlah lolok. Merokok minta kabinyi, belanja minta kabinyi. Tak ada nasi sipak pewok lah. Ambo kadang-kadang dah nengok wajah mak-mak tu, kakak-kakak dan belakang tu, ibu dah nengok pak ketua, tu tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa repek laki je nampaknya. Sikit-sikit marah, kena sikit-sikit kena marah. Terlambat dari pasar marah, terlambat masak marah, terlambat disuduhkan marah, terlambat kaus kaki marah. Marah. Perempuan tu nak tok bongi-bongi do, Pak. Betul apa tidak, Bu? Perempuan itu untuk dibelai-belai dan dimanja-manja, Pak. Cobalah baca asal usul. Perempuan berasal dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun lemah bengkok lagi, Pak. Kalau main keras kita dengan perempuan, patah retak. Maka dioles pelan-pelan, pelindungi, perhatikan, kasih sayang. Biarlah piti sekete asalnya disayangi. Betul, Bu? Besok jadi baju piti le, Bang. Dah hamil Siti Aminah, makin lama makin berat, makanya dalam Al-Quranul Karim, wahnan wala wahnin, orang yang hamil badannya letih lesu lelah loyo. Saya kalau nengok orang hamil, Pak, ibu ambo nengok, Pak, ibu hamil itu bahasa Arab, bahasa membawa. Makanya kalau orang hamil ke pasar dibawa, ke sungai dibawa, mencuci piring dibawa, belanja dibawa. Payah, Pak. Kok kena bongi. Jangankan kerja seorang perempuan yang hamil, lolok aja payah, Pak. Betul apa tidak, Bu? Lolok je payah. Bo mengending ke kanan sakit tulang rusuk, bo mengending ke kiri ndak. Jual omak, bo menyelontang pawi togang. Bo nulungkup takui malotui. Bu, betul apa tidak, Bu? Mohon maaf ya, Pak ya. Nih saya kasih contohnya, Pak Ketua, mohon maaf ya. Kadang-kadang orang meremeh-remehkan perempuan itu. Kadang ada orang hamil, udah besar ya drum band kakak tuh. Drum band pula katanya. Kau contoh orang hamil. Lain nampak? Lain nampak? Mak kena foto lagi. Ini keras permainan nampaknya. Kalau kayak gini orang hamil itu namanya 8 bulan.
Bibi poca-poca, sikola cabia. Bajalan pak, ndak seketik do. Nyelak loti ko pak, borek ko. Tu tangan kalau sudah jalan itu pak, tu 8 bulan, tangannya di siko tu. Kalau udah turun dia ke bawah, tu kalau ada besok komisi perempuan sampaikan tu anggota dewan. Kalau sudah turun kayak begini tu udah 9 bulan. Udah 9 bulan hamil perempuan tu ama awak, kakak awak, istri awak. Jangan marah-marah. Nyo tambah apa namanya tu ibu hatinya. Kalau udah 9 bulan ndak siko tangannya lah pakai tua ke belakang. Betul apa tidak, Bu? Tu mau hamil lagi? Hah? Itu yang dirasakan oleh mak awak, itu yang dirasakan oleh adik awak, kakak awak, istri awak. Awak kadang-kadang marah. Bilang enak hamil itu. Cobalah ayah-ayah, abang-abang dah suka marah-marah tu ya. Coba hamil itu. Bagaimana cobanya Ustaz? Kami kan tak punya rahim Ustaz. Mudah. Hamil batu bata 6 dikobek ke pawi. Ambo berjalan, begitu jangan kan berjalan, turun aja gantung tu. Nah, bapak ibu, orang tua dan pemuda remaja, rekan-rekan kami. Nah, Siti Aminah tidak merasakan kalau bini awak hamil sampai bulan, disapu makin menjadi-jadi pak. Awak duduk di pinggir pintu, bini awak dalam rumah, kata bini, ngapo kau? Ha? Siti Aminah tidak. Kenapa tidak Ustaz? Allah sudah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Takkan kuutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat, menyenangkan. Maka Siti Aminah kayak gadis biasa, tidak ada berat rasanya badan, tidak ada letih, tidak ada lesu, tidak ada lelah. Begitu, karena di dalamnya adalah rahmatan lil. Dalam kandungan Nabi Muhammad telah menyenangkan ibunya yang mulia. Awak dalam kandungan amak awak lewat sifat-sifat pawi amak tu pak. Kata amak, jangan ditendang nak sakit jangan anak aja. Kata bini, bang, pasal bang dia ontam pawi dan Okey, mak dan ayah, kita ndak panjang cerita. Kalau dipanjang cerita, bulan pertama datang roh Nabi, 2 yang ketiga datang Nabi ini, datang malaikat ini, datang itu. Panjang cerita, wak potong saja. Maulid Nabi ini mak dan ayah bagaikan pasir di pinggir pantai. Diambil kosyok di pinggir pantai itu 5 gerobak, ndak nampak surutnya. Diambil 10 gerobak, ndak juga nampak surutnya. Apalagi diambil 1 gerobak, ndak nampak luaknya. Apalagi malam kau ambilnya secuil kecil. Sebinji kocok, le tahu dah. Ndak segonggam dapat secuil kecil. Nah, bapak dan ibu yang terhormat. Begitu malam kayak begini, hari Senin besok Nabi Muhammad subuh tu lahir, ada 2 insan yang tak ada tenangnya waktu malam itu. Mundar-mandir. Belok-belok. Siapa Ustaz? Abu Lahab dan Abu Jahil. Mundar-mandir pak. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahil ini ndak tahan ngomong, bilang sama Suwaibah ni budak waktu itu. Ada apa tuan? Itu tengok ya anakmu tu lahir. Siapa tuan? Mina mano tuan? Yang suaminya meninggal dulu tu, yang Abdullah itu. Siti Aminah. Baik tuan. Berangkatlah Suwaibah menengok Aminah. Udah lahir tuan, berdetak jantungnya Abu Lahab dan Abu Jahil. Sikit gembira menunggu kedatangan Nabi Muhammad lahir. Tiap hari Senin Abu Lahab dan Abu Jahil diringankan azabnya oleh Allah kerana ada berdetik hatinya sikit menunggu dan bangga menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Padahal keluar keringatnya pak,
keringat malu dan keringat lawan musuh yang besar. Tapi Allah masih berikan syafaat. Begitu dia menghormati sikit kelahiran Nabi Muhammad. Apa li awak kan malam-malam kayak begini? Udah 2 bulan atau 3 bulan ni pakai tu. Ada 1 bulan penuh. Dah bersiap-siap. Pertama datang COVID, tak jadi. Yang kedua bersiap-siap lagi ketua panitia dengan kawan-kawan pemuda, remaja, mak-mak sudah bersiap-siap pula. Jadi nak jadi nak jadi. Jadi. Alah datang pula pilkada angin lo pasaran. Ndak lo jadi. Akhirnya ndak juga. Angin lo ketua. Contoh ayam kan bertolu. Atas desa kawan-kawan masyarakat. Cobalah telpon lah. Akhirnya berjumpa. Ini bapak dan ibu adalah kehendak Allah. Begitu juga. Nabi Muhammad lahir ke atas dunia. Abu Lahab, Abu Jahal tiap hari Senin. Bukan hari Senin itu saja. Tiap hari Senin. Tengok dalam kitab Tarikhul Islam. Diingatkan azabnya oleh Allah. Karena ada tadautiak dalam hatinya. Menggembira menunggu kedatangan lahir Nabi Muhammad. Apoleh awak membontang lapio, awak yang menyapu, mampir masjid, berosio, belum lagi memberikan undangan, belum lagi sound system tak tinggal diam, cek. Belum lagi yang bikin kue-kue ni. Tak ada yang berhenti. Mudah-mudahan semuanya kita ini besok tidak ada yang tidak dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Baik bapak dan ibu. Begitu sudah mundar-mandir Abu Lahab Abu Jahal, akhirnya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Ikan yang berada dalam laut, dalam sungai melompat-lompat berselawat sesuai dengan bahasanya. Burung yang berkicau-kicau melompat di pepohon-pepohonan berselawat dengan sesuai dengan bahasanya. Tidak ada yang tidak senang makhluk Allah kecuali iblis waktu itu bapak dan ibu. Kini bapak dan ibu saya ajak berselawat, mau apa tidak? Silakan berdiri. Ya silakan. Yang mau berdiri mudah-mudahan dapat syafaat. Yang tak mau berdiri tak dapat syafaat. Awak main sore aja ya. Baik mak dan ayah, rekan pemuda remaja, mohon maaf. Ini kalau mak dan ayah kita yang pernah ngaji suluk, torikat, berkholwat, bapak dan ibu, mohon hadirkan roh Rasulullah di hadapan kita. Bagaikan kita solat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Itu kepada Nabi Muhammad itu. Mohon hadirkan. Saya alhamdulillah sudah diizinkan Allah. Mungkin bapak dan ibu juga sudah sampai tempat Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Bagi ayah kami mungkin tidak sampai ke situ, tapi selalu berkhalwat melalui surau-surau suluk atau torikat. Mari hadirkan roh Rasulullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Tak ada yang jauh bagi Allah Ta'ala. Orang bisa berselawat kepada Nabi, bersalam langsung ke Madinah. Kita jauh dari kampung halaman. Tapi bagi Allah tidak ada satupun yang terhalang. Mudah-mudahan salam dan selawat kita disampaikan Allah buat baginda Rasul. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya besok dapat syafaat. Amin. Mak dan ayah yang bisa mengikuti saya, ikuti saya. Kalau tidak, cukup dengarkan saja. Karena sami'al qari, mendengar itu sudah cukup dengan sama dengan membaca. Baik bapak ibu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, khusyuk dan tawaduk, mari kita berselawat kepada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa silakan duduk kembali. Gimana? Lanjut atau pulang? Baik, ini Rasulullah sudah lahir 12 Rabiul Awal. Pertama kita ambil, gini panjang nih sejarahnya nanti. Oh itu saja banyak. Antara lain, Nabi Muhammad lahir ke dunia ini uswatun hasanah, menunjukkan tauladan yang baik. Mana Ustaz? Nih contoh. Lahir Rasulullah ke atas dunia ni bapak dan ibu, itu digendong oleh ibundanya Siti Aminah. Tuh sebentar, karena tradisi orang Mekah, lahir anak disusui sama orang lain, dibawalah ke pasar Ukas, dikasih sama ibu yang gemuk, tak mau, kasih sama yang cantik, tak mau, kasih biasa saja, tak mau, tinggal lagi nenek tua. Sini nenek tua apa nenek? Nenek jadinya uak. Dikasih sama uak. Rasulullah sama uak kau pak. Padahal enaklah sama orang gopuk kau pak. Sama orang gemuk tu kan rasa spring bed itu. Rasulullah tidak menunjukkan uswatun hasanah, hormati orang tua terlebih dahulu. Makanya bapak dan ibu, inilah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Nabi Muhammad memberikan contoh yang baik, hormati orang tua terlebih dahulu. Sakit hati awak, sakit hati kalau amak awak dicaci maki orang, ayah awak dicaci maki orang. Iya Ustaz, mak kau jangan dicaci amak uang, jangan dicaci ayah uang. Buatlah ayah orang ayah awak, amak awak amak orang amak awak. Situlah letaknya redallahu wa redul walidain. Yang kedua, Nabi Muhammad lahir ke dunia ini memberikan contoh tauladan. Begitu berada sama uak tadi, uak tu menggigil. Kenapa menggigil? Karena badannya sakit. Dia tak punya persiapan, inyolah bungkuk. Di gimana pula dikasihnya si laki-laki yang gagah tampan ini, Nabi Muhammad ini dengan apa? Tidak ada lagi persiapan. Tapi Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima manata. Waktunya bungkuk jadi lurus, sakit jadi sehat, persiapan banyak, dikasihlah mimik sebelah kanan. Namun Rasulullah tak mau buka mulut. Nangis Abdul Muttalib, mak tolonglah kasih sebelah kiri mak. Tak bisa, sakit. Tolonglah mak, berapa mak bayar? Saya bayar. Tak bisa. Padahal tak sakit. Kenapa sebelah kanan Rasulullah tak mau buka mulut? Sebab sebelah kanan sudah dikasih oleh Halimatus Sa'diyah ke Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan lah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah dah ngajarkan sama awak, jangan diambil punya uang, punya awak aja lah diambil. Maka saya budak-budak kocik yang macam ini dulu, awak kocik ni jalan di kampung ini minta izin sama mak, ambo jalan mana? Kampung dengan kawan-kawan, jangan coba-coba ambil punya orang mereka. Ambil punya orang tu awas di kau, dah patah kan der kau tu, dah patah kan. Amak awak dulu kan macam itu. Nah, jalan lawak di kampung-kampung. Nah, dah nak hajat.
mak kasih jambu, mak kasih tebu, mak kasih air, diminta supaya halal. Maka ayah saya, abang saya, kakak saya di belakang, semuanya di luar juga pandai ngaji, pandai azan, bisa berdoa. Masalah bagus tak bagus nantilah dulu. Kenapa? Dulu yang dimakan halalan thayyibah. Kalau kini lah main sentak je lepa. Mangga orang, mangga awak, jambu orang, durian orang, tanah orang, laki orang, onde. Mencaro dah, coba dia. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Makanlah, minumlah barang yang halal lagi baik. Tu Nabi Muhammad kasih contoh. Apa lagi? Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tinggal Nabi Muhammad sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sehat, bugar, menjadi rahmat. Meninggal sama atuk, sama ibundanya, bundanya enak. Tinggal sama atuknya senang. Tinggal sama pamannya Abu Talib senang. Ayah tak ada, mak meninggal, atuk meninggal, paman meninggal. Hiduplah dengan kawan-kawan, kawan-kawan senang. Minjam sama Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai nikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Begitu Rasulullah hidup menyenangkan. Sekarang awak ambil persoalan itu untuk awak. Sejauh mana baru awak hidup menyenangkan? Oh, awak atuk sejauh mana baru menyenangkan masyarakat? Oh, awak ulama sejauh mana baru menyenangkan umat? Oh, awak imam sejauh mana baru menyenangkan makmum? Oh, awak ayah sejauh mana baru menyenangkan mak? Oh, mak sejauh mana baru menyenangkan anak-anak? Oh, pemuda remaja sejauh mana baru menyenangkan kampung? Kalau memang kita rahmatan lil alamin. Makanya kalau dalam solat, mohon maaf Bapak Ibu, tu ada imam sab, lurus dan dirapatkan. Itu sunnah. Karena merapatkan solat itu adalah bagus, sunnah, diatur oleh Rasulullah. Yang kedua, ada nilai di sana, politik. Apa politiknya? Apakah yang makmum di belakang tu yang mukimin atau orang musafir, orang-orang muda-muda atau yang tua-tua? Makanya di situ imam harus mengerti dengan keadaan makmum. Ini kadang-kadang beda dengan ayah-ayah saya. Kalau ayah-ayah saya jadi imam, kami jadi imam ayat-ayat pendek-pendek aja. Kalau sekarang kan banyak orang hafal-hafalan itu. Ada 5 juz, ada 10 juz, ada 15 juz, ada 30 juz. Kadang-kadang karena bacaannya bagus, hafalannya banyak, iramanya mantap. Yang ketujuhnya aja, Pak awak ada dia agak adanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata makmum, imam kan ada banyak hafalan, dicarilah inyo ayat panjang betul tidak, pendek betul tidak, menurut inyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilah sampai sehalaman, ulun tanda-tanda rukuk le bang. Nambah lagi halaman kedua. Wa ma li al'abudul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Yang ayah yang tua-tua, ama-ama yang tua-tua tadi, wak apa no? Makin ke bawah aja tu. Dah sampai 2 halaman belum juga tanda-tanda rukuk. Nambah pula halaman ketiga. Wa ma li al'abudul ladzi fatarani wa ilayhi turja. Sampai al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Yang amak, yang ayah, yang tua yang tadi lah menggegek lututnya. Rakaat pertama berdiri, yang rakaat kedua duduk. Besok dia jawab, mak, ya ke masjid kita solat ni. Siapa imam? Yang malam tadi juga. Indah. Itu bukan imam rahmatan lil alamin. Oh, khatib kita hari Jumaat dah sampai 1 jam 40 minit apa? Dah sampai 40 minit. Mulai kawan. Ndak jangan ratilah sampai saja. Itu namanya maniayo namor. Ngertilah, itu yang rahmatan lil alamin.
kullu syai'in fi makanin. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Oh, atau ada anak nikah kahwin, ada anak sunah rasul. Babi apa nama kau? Berjambau-jambau. Atau ya, yang jauh lah panggil, yang nakik lah imbau. Nampaknya ada nasi yang dimakan, ada minum dan diayu. Dan diminum. Apa jadi tu? Nunggu sekejap dulu. Apa tu? Tak belok lah nasi lali sweet je lepas. Itu nama mauji tayong namanya. Jangan di situ letaknya. Cai tompek bansurau, cai tompek rumah adat. Bapantunlah situ. Mengajilah di situ secara adat. Itu ndak bagaimana capek. Orang banyak nasi sejak jam 8 pagi masak, jam 2 masih apa je lah, masih bersambau je lah kan. Nan apa yang orang polai nak duduk di pelaminan tu, alah meleleh je boleh. Iya, anak pengantin sekarang kan bedaknya bukan satu macam ayah. Paling kurang 3 jual 5 bodak apa. Sari ayu apa. Ndak cukup bodak je 3 lapis sebab ada lah macam panjang pensil tu. Pokoknya dah tahu bodak anak tu. Ndak sampai situ tambah lah gincu kau. Gincu lo ndak lah agak tobal dah. Ndak sampai situ ada lah kuas namanya apa. Biasa kuas itu untuk mapo konsen kau mancat konsen tu akhirnya lah untuk siko lah entahlah. Jadi apa-apa kau esok yang mana tukang malu hilang kuas suatannya kayak bini pak. Jadi hiduplah menyenangkan, hiduplah menyenangkan contoh. Bapak dan Ibu yang terhormat, Rasulullah umur 25 nikah dengan Siti Khadijah. Senang Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Khadijah habis hartanya. Rasulullah mempergunakan Siti Khadijah tidak danu untuk malah senang. Bang, aku cincin abang jual lah bang ya. Jadikan untuk sahabat, untuk belajar ya bang. Aku apa duku apa bang, golang abang jual ya bang ya. Belikan untuk buat masjid, untuk tempat wudu. Atau buatlah untuk apa bang, buatlah abang ini gelang saya apa ni duku saya ada bang, itu ada dalam kotak kocik le bang, Umi saudaranya jual lah ya bang, tu bolehlah tombak, bolehlah kuda, bolehlah onta untuk berperang bang. Begitu Siti Khadijah. Kalau Khadijah kini jangan ditanya lo le pak, jangankan minta, minjam je nak dapat dong pak. Dek pinjamnya dek, ndak, nanti abang ganti, indah. Untuk buat modal kandang ayam esok kan udah menetas itu aku gantilah semuanya. Indah. Nyo payah ya bu, yang Muhammad kini minjamnya nam pandainya bu ya. Bayar nak mudah. Tanah lah bagadai, sawit lah bagadai, mobil lah bagadai. Aku awak lah kan digadai dia. Baik Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat. Jadi banyak ceritanya. Gimana ceritanya Ustaz? Maulid Nabi belum 30 umur Rasulullah menyatukan umat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban. Panjang Nabi Muhammad berumur 40 diangkat jadi Nabi dan Rasul. Makin tua Rasulullah sampai hayatnya ummati. Banyak yang tidak diceritakan Bapak dan Ibu tentang Maulid Nabi ini, hanya sedikit. Karena hari sudah jam 12 kurang 1 jam. Ya karena waktu yang membataskan pas hari jam 12 kurang 1 jam. Demikianlah mak dan ayah pengajian kita malam ini. Semoga bermakna manfaat adanya. Hari sudah jam 12, betul atau tidak? Kurang 1. Demikianlah ama ayah. Mudah-mudahan manfaat. Biasa ketek tapi awak bisa mengamalkan. Apa guna banyak tapi tidak paham. Singkat saja, asal usul Nabi Muhammad tidak sama dengan kita. Ada orang bilang sama, jawab jangan, tidak. Maka Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Imam para nabi, imam para rasul, dan tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau belum seberapa yang bisa kita amalkan. Yang kedua, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, menyenangkan. Mari kita hidup menyenangkan di mana dan kapan saja. Yang ketiga, Nabi Muhammad suri tauladan. Dia membuat yang baik untuk orang dan untuk dirinya. Marilah kita buat yang baik. Apa yang bisa kita lakukan? Orang tua-tua dulu, atuk-atuk nenek kita ini sudah membangun masjid dengan infak, wakaf, sedekah, dengan gotong royong. Kita anak muda sudah menikmati. Tapi masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Mari
kita kerjakan. Sudah datang giliran kita mengisinya, mengurusnya, dan mensiarkannya, dan lain-lain. Saya tinggalkan kenangan buat bapak dan ibu, rekan pemuda remaja. Ingin kita maju, ingin kita sukses, ingin kita aman, ingin kita damai. 3, saya tinggalkan kenangan resep buat kita bersama. 1, jangan dibaca salah orang. Perbaikilah salah kita, karena kita tidak ada yang tidak punya salah. Yang kedua, jangan suka membongkar dan menceritakan aib orang. Tutuplah aib diri dan keluarga, karena kita semuanya punya aib. Yang ketiga, jangan suka membaca dosa orang lain, dan tutuplah dan kurangilah dosa kita yang besok di hadapan Allah mungkin tidak terpikul oleh kita. Kalau sudah sibuk memperbaiki diri, tak bisa lagi kita membaca aib orang, tak mau lagi membaca dosa orang lain, pasti akan menjadi orang baik dan menjadi orang yang aman, damai di mana dan kapan saja. Demikian amak dan ayah, semoga bermakna manfaat adanya. Sekalian Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya mengajak Bapak Ibu, rekan pemuda remaja, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga lapang kubur dan diterangkan kubur dan dijadikan kuburnya raudhatum min riyadil jannah. Bila mak ayah kita masih hidup, selalu hendaknya sehat. Bila sakit, semoga diangkatlah Ta'ala penyakitnya, dan dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Begitu juga untuk Maulana Syekh Muhammad Khatib dengan keluarganya dan dengan jemaah umumnya. Semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur dengan berkat hadiah Fatihah. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana warhamna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. 2 menit minta waktu Bapak dan Ibu, 2 menit. Itu tadi ada brosur pondok pesantren yang berada di Simpang Panam, Pekanbaru. Bila ada anak tahun ini nak masuk ke pondok, Bapak Ibu kami bantu. 1 kitab yang berhubungan pondok gratis. Nahu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, tidak bayar. Sampai tamat saya yang tanggung. Yang kedua saya bantu SPP Perai, tidak bayar, gratis sampai tamat. Yang ketiga, bila ada anak kita pandai baca Al-Quran, setidaknya kayak anak kita tadi, insya Allah saya kasih biaya siswa uang makan saya yang tanggung sampai tamat. Jadi tinggal belanja jajan aja sama anak atau dan lain-lain. Kayak apa Ustaz? Umpama saya anak Bapak Ibu, ya ayah saya ini sama Pak Uwo ini, ya tukang tes, baca yong, baca dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca nih tak rendah aja.
bagus. Coba ini agak tinggi. Bagus, lulus. InsyaAllah biaya siswa saya tanggung. Tapi di tes baca nduk kata penitia, baca yung a'udzu billahi minan syaithanir rajim. Contoh itu yang baca, bayarnya kau bayar. Oke, demikian dan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dengan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.